bergabung di tengah-tengah kita. Oke. Assalamualaikum Ustaz Rudin, salam kenal. Izin membuka acara Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah sadaqallahu azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan rasa syukur nikmat kita malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian online, program online yang diselenggarakan oleh SIP Syarikat Islam Politik. Dan tak lupa salat serta salam kita aturkan pada junjungan kita, baginda kita, panglima kita, Rasulullah SAW yang telah menuntut kita semua hingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di program online yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik, yang malam hari ini, alhamdulillah, tak terasa kajian online kita malam hari ini memasuki seri ke-40. Dan perlu saya ingatkan lagi buat Bapak-Ibu sekalian, bagi Bapak-Ibu sekalian yang belum menyaksikan kajian online kita, tidak usah khawatir, karena mulai dari topik 1 sampai 39, semua kita upload di link YouTube kita, di channel YouTube kita, yaitu SIP Syarikat Islam Politik. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, silakan Bapak Ibu yang belum bisa menyaksikan kajian online kita, bisa menyaksikan di channel YouTube kita, di channel SIP Syarikat Islam Politik. Dan alhamdulillah malam hari ini kajian kita mengusung tema tentang mukmin memimpin negeri untuk mengatasi kerusakan oleh sekularisme, yang akan disampaikan langsung narasumber kita. Alhamdulillah sudah hadir beliau Ustadz Muhammad Khairuddin. Alhamdulillah nanti beliau akan menggali lebih dalam dari sisi hukumnya, karena beliau adalah salah satu pakar hukum juga. Nanti kita kajian ini akan ada dua narasumber, yaitu yang pertama Ustadz Muhammad Khairuddin, yang kedua yaitu Ustadz Dr. Sukanto. Ya, beliau adalah pengurus SIP Syarikat Islam Politik, yang malam hari ini beliau juga akan menyampaikan ya, bagaimana mukmin memimpin negeri untuk mengatasi kerusakan oleh sekularisme. Dan perlu saya ingatkan lagi Bapak Ibu sekalian, tujuan program online kajian kita malam hari ini yaitu bagaimana kita belajar Islam secara utuh, secara apa, dengan metode Islam. Salah satu hal itu kita untuk mengatasi dan untuk menambah pemberitaan agar kita malam hari ini supaya hidup kita lebih bermanfaat dan bermanfaat. Kita tidak perlu bagi kita dari membaca al-Baqarah bersama-sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan al-Baqarah semoga bermanfaat bagi kita malam hari ini. Dan selanjutnya, alhamdulillah dalam hadir dengan tanya-tanya kita, Ustaz Al-Farum Muhammad Khairuddin, dan kita kepada Ustaz Al-Farum. Semoga Ustaz Tafadol, silakan untuk memberikan materi kita malam ini. Silakan Ustaz. Semoga Ustaz Muhammad Khairuddin. Audionya Ustaz bisa di-on-kan. Okay.
Dan nanti kajian kita malam hari ini juga akan disampaikan oleh Dr. Sukanto, ya. Nanti beliau alhamdulillah juga sudah hadir. Dr. Sukanto sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum, Dr. Ustadz Sukanto. Bisa cek dulu audionya, Ustadz. Baik. Belum bisa share screen ya? Oh, sebentar, Ustadz. Bisa langsung share screen. Monggo, Ustadz. Operator nanti sudah menyiapkan, Ustadz. Oke, sebentar. Belum ketemu ya? Share screen-nya belum masuk ya? Belum, Ustadz. Ini belum tampil hasilnya. Mama, kamu telepon, Ma. Baik, bentar, Ustadz. Ya. Baik, kita sapa dulu Ustadz Sukanto. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Ustadz Hairudin untuk menyampaikan materi kita share screen, ya. Dan perlu saya ingatkan lagi Bapak Ibu sekalian, kajian online kita di setiap Sabtu malam ya. Kita alhamdulillah ini sudah bisa aktif lagi ya, karena beberapa minggu kemarin kajian online kita sempat dulu alhamdulillah ini kita sudah mulai lagi ya kajian online kita malam hari ini ya. Dan mudah-mudahan ini nanti ke depan setiap satu malam bisa istiqomah kajian online kita malam hari ini yang diselenggarakan oleh SIP Syarikat Islam Politik. Gimana caranya? Nggak ketemu. Saya sudah buka PowerPoint-nya, tapi di ini Ustaz, di bawah ada share screen Ustaz, hijau itu diklik Ustaz. J. Ya sudah, tapi tidak keluar. Sudah ini, sudah keluar. Nanti muncul ini Ustaz, tampilan-tampilan monggo bisa dipilih Ustaz. Sudah, wajah sudah, suara juga sudah. Baik, mungkin Dr. Sukanto bisa mengawali dulu materi kita, Ustaz. Silakan, Dr. Sukanto. Cek, Dr. Sukanto, bisa dengar suara saya? Ini Ustaz Hairudin masih ada kendala teknis. Mungkin Dr. Sukanto bisa memulai materi kita malam ini, Ustaz. Monggo. Coba saya lihat dulu ya. Tadi Ustaz Dr. Sukanto sudah share screen, terus mati lagi. Dr. Sukanto, monggo. Ini yang lagi share screen, Dr. Sukanto. Wah, kacau lagi. Baik, kelihatannya masih ada kendala teknis Bapak Ibu sekalian. Mohon bersabar nggih. Yuk, hilang kabeh gambarnya. Nggih. Mungkin file bisa di bentar.
Untuk filenya Ustadz Hoirudin bisa di-share ke Ustadz Fuad, Ustadz. Nanti Ustadz Fuad bisa nge-share ke saya, Ustadz. Untuk saya bantu share screen, Ustadz. Monggo, enggak apa-apa. Ini Pak Kanto. Namun dan Pak Kanto jenengan sedang ini Pak Kanto melakukan share screen, Pak Kanto. Pak Kanto, Pak Sukanto, jenengan sedang melakukan share screen, Pak Sukanto. Oke. Pak Kanto, mungkin bisa di stop dulu share screen-nya Pak Kanto. Oke. Nah, alhamdulillah sudah di stop. Monggo Ustadz Hoirudin, apa masih? Nah, alhamdulillah Ustadz Hoirudin. Nggih, sampun Ustadz. Alhamdulillah, nggih. Monggo Ustadz. Nggih, alhamdulillah sudah kelihatan PPT jenengan Ustadz. Monggo tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, untuk malam ini sesuai info dari Ustadz Fuad Amsyari tentang keadilan hukum ya. Saya sedikit mengutip ayat, kemudian ada beberapa realitas. Ya, keadilan hukum antara harapan dan kenyataan. Di perintah berbuat adil di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali. Di dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Di sini Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Di surah An-Nisa ayat 58, di sini perintahnya adalah wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jadi ketika kalian menghukumi di antara manusia, maka hendaklah kalian berbuat adil atau menetapkan dengan adil. Kemudian di ayat lain disebutkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, maka keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Itu tadi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam diri manusia sendiri secara fitrah itu ingin berbuat adil dan benci kezaliman. Misalnya di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walau kamu sangat ingin berbuat demikian. Ini perintah kepada suami untuk berbuat adil di antara istri-istrinya. Tetap, walaupun sesungguhnya manusia itu sangat ingin, tetapi tidak akan mau berbuat adil. Dan maksud di sini adalah dalam hal hati. Ya.
Tapi kalau dalam hal nafkah dan giliran memang diperintahkan membagi secara adil. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang berbuat zalim sekalipun, ketika mereka mengalami ketidakadilan, mereka tidak akan suka. Walaupun mereka sendiri orang-orang yang zalim. Karena itu memang tabiat manusia itu memang ingin keadilan dan benci kezaliman. Nah, realitasnya memang berbeda ya. Ada pemimpin yang berbuat adil, ada pemimpin yang tidak adil. Kalau kita lihat di cerita dalam Al-Quran, misalnya saya ambilkan dua saja ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdakwah dan mendapat rintangan dari Namrud. Dan itu adalah penguasa zalim. Artinya kezaliman ini lawan dari keadilan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu juga mengalami hal yang sama. Beliau melawan penguasa yang zalim, yaitu Fir'aun. Tapi endingnya sama ya. Memang ada di sana ada perjuangan, tapi kemudian kemenangan tetap diperoleh nabi tersebut. Dan itu nanti juga akan sama sebagaimana di era kita sekarang. Nah, kondisi saat ini itu yang kita hadapi itu yang pertama hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini kondisi kita sekarang. Kalau mencakup atau menyangkut pejabat dan keluarganya, ya tidak akan diteruskan laporan itu. Tetapi kalau kemudian menyangkut rakyat kecil, ya langsung. Bahkan shortcut ya dalam hal hukum. Artinya seharusnya melalui tahapan, tapi kemudian langsung diciduk lagi. Kemudian mentarget oposisi, ini fakta sekarang. Kemudian juga banyak ulama di penjara. Ini kita lihat sekarang, terlepas dari delik hukum yang diterapkan pada orang-orang tersebut, ya memang faktanya terjadi kezaliman. Dan memang dicari-cari deliknya agar bisa dikriminalisasi. Iya ini. Bentar. Nah, faktanya memang perubahan sekecil apapun itu tidak datang dengan sendiri, ya, turun dari langit. Harus ada upaya manusia untuk merubah kezaliman itu menjadi keadilan. Penerapan hukum yang zalim itu diubah menjadi adil. Nah, bahkan di ayat ini Imam Al-Qurtubi, salah satu mufassir, menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Dia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum ya, hingga terjadi perubahan dari mereka, di mana bisa jadi mereka atau orang yang mengatur atau mengurus urusan mereka, atau dari orang yang menjadi bagian dari mereka. Jadi harus ada usaha untuk merubah kondisi yang tidak baik atau zalim itu. Nah, Syekh Ahmad Aid Atiyat di kitab At-Thariq, beliau memberikan penjelasan bahwa innal insana la yufakkiru fit taghyir. Sesungguhnya manusia itu tidak akan berpikir tentang perubahan illa idza adraka anna hunaka waqi'an fasidan aw sayyi'an
au aqalla jaudatin mimma yang bagi, kecuali manusia itu mendapati bahwa di sana ada sebuah realitas yang rusak atau buruk atau tidak sesuai. Nah, maka memang setelah mengetahui adanya realitas yang rusak, maka manusia akan berpikir tentang perubahan. Tapi fakta yang buruk sendiri itu tidak cukup, la yakfi, tidak cukup lil amali min ajli taghyir, untuk melakukan perubahan sehingga dia paham cara melakukan perubahan dan dengan apa perubahan itu dilakukan. Nah, kalau kita lihat sikap umat Islam itu melihat realitas itu, saya kira garis besarnya ada 3 ini ya. Ada yang mendukung, ada yang cuek ya, tidak peduli karena bukan urusan kita. Yang penting kan kita kerja, menafkahi keluarga, bisa ibadah di masjid, bisa melakukan ibadah yang lain, cukup. Tidak peduli dengan kondisi umat yang ada. Dan yang ketiga, ini yang terbaik adalah berusaha merubahnya. Nah, untuk merubah, memang secara garis besar umat Islam itu terbagi menjadi 2, ada yang dari dalam sistem, ada yang dari luar sistem. Nah, saya kira itu perbedaan cara yang bisa didiskusikan. Saya kira itu cukup. Nanti mungkin jika ada yang perlu didiskusikan bisa menambah. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Ya. Ustadz Khairuddin matur nuwun atas penyampaiannya materi yang pertama, yang dari segi hukum ya, beliau menanggapinya. Jadi jalan keluarnya itu bagaimana, ada 2 poin yang tadi saya tekankan di sini, yaitu dari dalam sistem atau dari luar sistem. Yang nanti kita bisa diskusikan malam hari ini. Seperti itu, Ustadz Khairuddin. Baik. Untuk pemateri berikutnya akan disampaikan oleh Dr. Sukanto yang sudah hadir di malam hari ini. Untuk materinya akan saya share, Ustadz Sukanto. Monggo nanti jenengan tinggal menyampaikan saja. Baik. Nah, ini Ustadz Sukanto materinya. Monggo Ustadz. Yang tadi di-share di WA Group. Ustadz Sukanto. Cek, Ustadz Sukanto. Bisa di-on-kan audionya Sukanto? Ustadz Sukanto? Ya, udah bisa diterima ya? Ini materi jenengan nggak Ustadz yang tadi di-share di WA Group? Ya, sudah Ustadz. Ya. Nah, saya minta ini saya mau nge-share punya saya supaya bisa langsung ngedit. Oh iya. Baik, silakan Ustadz. Silakan. Sudah bisa masuk ya? Sudah ter-share punya saya. Ini punya jenengan yang jenengan share di WA Group, ini saya bantu share ya Ustadz. Jangan, saya nge-share sehingga nanti kalau ada usul teman-teman saya bisa langsung melakukan editing itu. Jadi saya tidak usah 2 kali nyatet. Nah, ini sudah masuk ya. Sampai. Jadi terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semua sehat. Saya juga baru kena COVID-19 ini, tapi tidak berat. Alhamdulillah. Nah, di dalam pertemuan yang sebelumnya dengan judul mencari pemimpin yang mukmin dan mewujudkannya ya menjadi real, berada di dalam kehidupan kepolitikan di Indonesia ini, kami telah disampaikan seperti apa pada share saya itu. Pendekatannya waktu itu kami melakukan dengan brainstorm, dan itu ada
di bagian pertama atau pada kolom kedua itu adalah opini-opini yang dikemukakan. Dan dari opini ini semuanya saya coba mengusulkan lah gitu. Jadi tindakan kita apa dengan opini itu? Jadi Pak Abdullah Umar mengatakan kita sudah lama bicara soal Islam politik, ya. Nah, kok tiba-tiba yang muncul Ahok akan jadi pemimpin IKN gitu. Misalnya ini, itu bahasanya waktu itu begitu. Dan di samping itu juga kita belum banyak mendapat respons. Dari berapa tadi? 24 atau 25 ini kajian kita. Atas dasar ini, nah ini belum akhir loh ya. Ini cuma yang saya lemparkan. Jadi saya berpikir bahwa jadi apa yang harus kita kerjakan kalau itu yang dirasakan yang terjadi setelah kita melakukan kampanye Islam politik ini. Saya tulis di situ kita melakukan framing yang lunak, istilah saya itu. Jadi soft framing itu adalah suatu model pendekatan yang tolong nanti dilihat saja yang disebut dalam kategori komunikasi yang dalam dalam teori komunikasi inokulasi. Jadi itu mengadop model vaksinasi. Ya. Jadi kita harus melakukan frame bahwa semua ketidakadilan, semua kondisi ekonomi yang kita lihat tadi sudah dikatakan oleh Ustadz Khairuddin, tebang atas, tebang bawah, kiri kanan nggak beres kan gitu. Ya ini karena kepemimpinan yang tidak memiliki integritas. Itu aja. Kita setelah ngomong integritas, tapi apa kita sudah sepakat? Apa itu integritas? Saya memang belum tulis itu. Tapi kalau boleh saya nyatakan secara sekarang aja, dalam hal integritas itu ada unsur di mana yang nomor satu ialah bahwa kita itu menjadi orang yang terpercaya. Seorang pemimpin yang memiliki integritas itu orang ini terpercaya oleh masyarakat, oleh publik. Satu. Lalu yang menarik dari konsep yang saya ambil dari salah satu referensi saya, ada nomor satu, menyelesaikan masalah, dan mewujudkan hasil solusi terhadap masalah-masalah yang muncul. Yang terakhir itu saya tertariknya begini, orang pemimpin yang integritas adalah pemimpin yang memperhatikan nilai-nilai apa sih istilahnya lupa saya. Nilai-nilai yang diturunkan, transcendental values. Nah ini yang sering diartikan dalam literatur itu adalah nilai-nilai keagamaan. Jadi nanti kalau nanti saya share aja supaya saya tidak terlalu detail. Nah, itu satu. Soft framing-nya bagaimana ini? Ini sasarannya itu. Lah teknisnya gimana lah? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Siapa akan mengerjakan apa, kapan dan semuanya dengan macam-macamnya itu. Yang kedua ialah dalam rangka mengidentifikasi calon pemimpin yang mukmin, kita perlu melakukan dialog dengan ulama dan masyarakat. Karena di antara ulama itu ya maaf ya, beda-beda pendapat itu. Soal barangkali loh ya, pesan saya ada yang begitu. Misalnya ada yang setuju IKN, ada yang tidak setuju misalnya. Nah, jadi ini perlu kita identifikasi nih, siapa mereka itu. Ya kalau secara konten, substansi, sing gak setuju IKN itu biasanya juga orang-orang seperti Ustadz Muhammad Khairuddin dan saya sendiri gitu. Karena banyak titik-titik yang belum jelas gitu. Entah terlalu mahal, entah ada masalah-masalah yang diabaikan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, lalu mengenai Pak Fuad sendiri waktu itu berdapat panjang lebar, intinya bahwa para calon pemimpin
mukmin itu bisa terwujud apabila kita mempunyai partai yang berkekuatan, banyak pendukungnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini partai yang mana ini yang mempunyai kader politik mukmin ini? Itu adalah Pak Fuad ya, Pak Fuad kan ada itu, sudah sehat Pak Fuad ya. Dan intinya Pak Fuad mengatakan, singkatnya dalam dialog Islam politik bahwa partai politiknya itu karakteristiknya adalah Hizbullah. Bukan hizbu sekuler gitulah. Ya kan? Misalnya itu. Sehingga pertanyaan kita kan gini sekarang. Kalau ada pimpinan partai Islam, tanda petik gitu ya. Anda lebih baik tidur aja ya. Tetapi terkena kasus hukum misalnya. Ya, apa yang harus ditindak oleh kita? Apakah ini masih bisa dikelompokkan sebagai tetap diakan sebagai kader Islam politik yang atau politik Islam yang mukmin atau bukan? Nah, itu kita harus menentukan sikap dong. Menurut saya, kalau dari apa yang dikatakan Pak Fuad tadi antara lain. Nah, di dalam kehidupan ini kita semua yang dinyatakan oleh Pak Ustadz tadi, Saudara Muhammad Khairuddin, kita selalu sudah bicara normatifnya sudah selesai menurut saya. Tinggal sekarang ini, ayolah kita manage gitu. Dikonkretkan. Kita mau bakar jagung atau mau motong tebu ini sebetulnya. Dalam rangka mencapai bla 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 semuanya itu tadi. Jadi aspek ketiga yang saya usulkan, saya rumuskan dari ucapannya Pak Fuad itu, yaitu mendorong partai Islam memiliki metode untuk memonitor kemukminan politikusnya. Jadi saya bukan sok tahu, tapi dalam kehidupan real saya mengalami sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Utang Pak Kanto, yo. Pak Enten ini Pak bayar yo. Itu the real life kan gitu. Atau kita ngomong macam-macam, sementara itu di kiri kanan kita ada anak, ada tetangga, barangkali di kampung-kampung sekeliling saya ini loh, banyak orang menderita. Wis aja omong keadilan sih. Orang Islam melaksanakan apa itu? Apa itu namanya? Apa itu? Hutang yang mencekik itu. Apa namanya itu? Lupa kalau istilahnya itu. Kredit-kredit yang mencekik itu. Misalnya, itu kan real itu. Saya lihat, tidak sekali dua kali, hari ini pun masih terjadi itu. Dan gerakan menghentikan kredit-kredit yang mencekik ini, tengkulak dan semuanya itu kan harus menjadi sajian kita. Itu pikiran saya loh ya. Kemudian juga kita juga melakukan istilah di dalam dunia sekarang yang sudah begitu tidak usah diperdebatkan lagi. Apa itu namanya? Ini kok melakukan tindakan merencanakan suatu konten marketing untuk penyadaran masyarakat makna dari Islam politik itu sendiri. Itu. Nah, ini perlu suatu itu ada usulannya Pak Roji, Pak Anang macam-macam ya. Jadi ini konten marketing untuk menyadarkan masyarakat makna dari kok hilang sih. Nah, gitu. Tapi filenya sudah saya bikin kok. Lalu macam-macam. Ada juga di situ saya tuliskan atas dasar analisis Pak Abdullah Umar misalnya ya, Partai Islam harus membangun sistem good governors. Nah, istilahnya ya kalau boleh saya katakan mengemukakan pendapatnya Pak Fuad, ya kita Partai Islam harus melakukan punya konsep konkret good governors dari Hizbullah itu sendiri. Sementara itu
apa namanya, saya juga mengusulkan pada pertemuan yang lampau misalnya, apa ya, kita harus punya dana lah, mengumpulkan dana seberapa kita bisa kumpulkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Ini mengenai konten marketing saya tidak akan bicara secara teknis, tapi sekarang ini konten marketing itu dalam dunia bisnis B2B itu biayanya 70% dari apa itu, daripada kegiatan memarketkan bisnis itu. 70% itu. Ya, kita kalau punya uang ya perlu diberikan memperancang suatu konten yang bisa dialirkan lewat sosial media. Ya itu memang saya pakai Telkomsel loh, ini sih pedot-pedot aja. Daerah saya jelek rupanya. Begitu ya Bapak-bapak sekalian. Dan untuk ini saya juga singgung-singgung misalnya kita melakukan komunikasi dengan PKS. Itu misalnya. Terus Prof. Sugimen itu juga menyampaikan waktu itu, Saudara Oji, Mas Oji juga, Pak Anang juga mengatakan begitu. Mari kita teladankan, itu perlu saya tulis memang. Kita perlu meneladankan leadership pada anak-anak kita. Terus dari Prof. Sugimen ini banyak hal-hal yang operasional yang dia beliau kemukakan. Pertama, kita ini perlulah merumuskan kriteria pemimpin yang mukmin, yang disepakati, yang ada konsensus tentunya. Tidak seperti sekarang ini. Ini sesat, itu sesat. Ya apa sih umat Islam, tak pikir-pikir itu. Maaf ya kalau saya sebut nama aja lah. Saya dengar-dengar itu ya risih gitu loh. Masuk apa itu? Ahli sunnah wal jamaah sesat. Wahabi sesat, ini opo gini gitu loh. Itu yang harus kita selesaikan juga ini dalam rangka Islam politik ini. Terus juga Prof. Sugimen waktu itu mengatakan gini, jangan sampai ada larangan bicara politik di masjid, tidak boleh. Nah, kontennya kalau sudah ada, kata Prof. Sugimen waktu itu, ya ayo kita sebarluaskan lewat khotbah-khotbah di masjid. Tuh. Dan dalam hal ini saya mengusulkan sekretaris Islam politik, Saudara Pak Gianto mestinya adil, ya toh? Itu mulai menyusun. Kalau yang saya usulkan sebagai rumusan dari hasil brainstorming yang lampau. Itu sudah saya hentikan sebegitu saja. Filenya bisa dibaca dan minta maaf kalau ada hal-hal yang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Sukanto yang tadi menyampaikan dari materi beliau ya, bahwa ada bagaimana sih kita memberikan solusi. Jadi Ustaz Sukanto sudah melakukan metode brainstorming ya, tentang bagaimana opini-opini pendapatnya dan apa tindakannya. Nah, kita lebih ngomong tentang diskusi kita malam ini yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fahirudin adalah bagaimana kita melakukan perbaikan dari sistem atau dari luar sistem yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fahirudin. Nah, ini tadi Ustaz Sukanto menyampaikan apa yang sudah opini-opini yang sudah diterima oleh beliau kemudian disampaikan di forum ini. Nah, untuk malam hari ini kita akan lebih banyak sharing dan diskusi ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Fahirudin yang pertama pembicara pertama kita dan pembicara kedua kita Ustaz Sukanto jadi menyampaikan materinya. Nah, silakan Bapak Ibu kita lebih banyak diskusi di sini membuat formula tentang bagaimana sih tentang materi tema kita malam hari ini tentang mukmin memimpin negeri untuk mengatasi kerusakan oleh sekularisme. Nah, monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi, silakan. Sekarang kita forumnya sesi tanya jawab dan juga sharing diskusi. Silakan Bapak Ibu sekalian, monggo. Cek, Dr. Ustaz Sukanto nanti untuk seksinya kalau ada pertanyaan nanti langsung dicatat nggih Ustaz Sukanto nggih. Kalau ada
pandangan opini. Gitu nggih? Ya, Iya, saya gitu. masih standby saya. Siap, nggih. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian, Prof. Sugimin mungkin bisa mengawali, silakan Prof. Kemarin kan sudah mengemukakan J. bahwa masalahnya bagaimana kita memikir tentang kenegaraan itu sampai kepada masyarakat. Nah itu kan tentu kan ada perantaraannya gitu. Perantaraannya, nah kita orang Muslim kan ya biasanya kan kita di masjid. Nah kalau sekarang kita di masjid juga tidak boleh bicara tentang itu, tapi kita hanya bicara mengenai ibadah, ya betul kita nanti itu udah sih ibadah silakan untuk ngatur negara ya orang lain yang bukan orang Muslim. Jadi artinya ya menjadi itu. Jadi karena itu kita bicara tentang itu kan masih tabu gitu ya. Jadi malah ada masjid yang memang wah dilarang. Di masjid kok bicara politik. Politik itu kan kotor. Nah itu tadi. Nah itu umat Islam itu sudah terbius itu politik itu ada kotor sehingga ya, dia kalau bicara di masjid itu adalah suci ya berarti tidak boleh. Nah itu yang karena itu ya selamanya ya orang Islam itu akan tergugah tentang politiknya ya kalah kita dipuji oleh orang-orang yang ambisi pada politik itu. Nah kalau bukan orang Islam yang ngatur negara ya akhirnya ya jadi seperti tidak karuan gitu ya. Jadi artinya seperti kehidupan sekarang, rentenir yang macam-macam itu sudah seolah-olah itu kalau tidak lakukan kegiatan rentenir itu kita tidak bisa hidup. Apa-apa sekarang kan semuanya kan pakai rentenir itu ya hutang. Apa-apa hutang, sehingga kalau tidak hutang ya tidak bisa hidup. Lah, itu kan memang harus apa ya, istilahnya dipangkas gitu ya, pangkas. Nah itu bagaimana caranya untuk orang-orang yang beragama Islam itu dibudidayakan supaya mereka itu tidak menggantungkan diri pada rentenir itu. Ya, memang itu amat susah. Jadi itu gimana cara memang amat susah. Saya bisa mengutarakan seperti itu ya kalau dimusuhi ya apa kalau kita itu enggak apa istilahnya kalau beli rumah kemudian nyicil sekian kemudian beli motor kemudian wah saya enggak mungkin punya sepeda motor kalau saya tidak apa gitu. Jadi tidak punya pandangan bagaimana punya sepeda motor dengan menghemat diri itu sehingga dapat beli itu ya selalu ditentang pokoknya gitu. Nah begitulah kira-kira bagaimana masalah-masalah seperti itu dikomunikasikan lewat orang-orang Islam kita yang memang berada di masjid atau ceramah-ceramah. Itu kalau saya tetap mengarah ke sana bagaimana caranya terserah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak Danang Wulandono untuk audionya bisa di-off-kan. Nah, nggih. Matur nuwun Pak Danang sudah melakukan nggih, Prof. Sugimin. Matur nuwun tadi penyampaiannya. Ya, bagaimana sih kita mensikap masalah kalau kita tadi saya sempat membaca yang opini dari Prof. Tadi bagaimana sih kita bisa mencari kriteria pemimpin muslim ya, misalnya seperti apa gitu. Ketika kita bicara politik di masjid seakan-akan tidak diperbolehkan ya, politik penonton tidak dimasukkan ke masjid itu juga menjadi salah satu masalah gitu. Baik Pak Prof. Sugimin baik Bapak sekalian
Pak Sunanto mungkin ada yang mau ditanggapi dulu Pak Sunanto? Enggak ada saya tanggapi. Saya ini hanya, saya kan tugas saya menggali keterkemukaannya pikiran-pikiran yang ada. Dan tadi sudah saya katakan bahwa salah satu pikiran yang dikeluarkan dalam kondisi yang kompleks ini oleh Profesor Sugimin yaitu ayo kita bikin tim ulama yang bisa mengatakan itu loh, leadership mukmin itu yang bagaimana sih gitu. Tuh, sehingga dan kemudian juga bahwa dengan basis pikiran dasar Islam politik itu ialah bahwa leadership itulah yang menentukan rentenir itu masih ada atau enggak, ya kan? Lalu ada lagi apa macam-macam lah. Ya, tadi saya sebutkan saya di kiri kanan saya itu masih sering di apa itu ya dengar di telinga saya sendiri itu. Jadi kemarin misalnya masalah peristiwa kedelai ini misalnya. Para petani kedelai itu karena sudah kehabisan uang 1 bulan sebelum panen sudah cari duit pinjaman. Nah, masuklah di situ tengkulak. Ditekan petani supaya memberi kedelainya seharga yang mereka minta. Itu real itu. Saya 2 tahun yang lalu ke desa-desa itu petaninya bilang begini, Pak, harga pokok penjualan padi kami itu 9.000 per kilo. Lah kok pemerintah itu ngimport beras dengan harga dengan nilai 7.000 per kilo. Kita suruh apa kalau begini? Nah, inilah bentuk ketidakadilan itu. Dan itu yang kita serang mulai sekarang, seberapa kekuatan yang kita miliki. Karena itu saya mengatakan, ayo mulai kita bikin dana. Kita kumpulkan, jadi tidak sorry maaf ya, kenceng ngomongan saya ini. Tidak hanya pidato terus gitu loh. Ayo kita keluarkan. Itu Pak Abdullah Umar itu sudah diserai temannya uang 10 juta. Terus saya ikut-ikut, etoke melok-melok, ya wis saya. Jadi malam ini ayolah kita rame-rame. Siapa yang punya 1.000 ya silakan taruh di situ. Nanti katakan istilah saya dari hasil brainstorm dulu yang saya katakan sebagai dana umat atau dana apalah gitu. Lalu uang itu kita rencanakan digunakan untuk apa sesuai dengan hasil pemikiran yang sudah dikeluarkan 2-3 minggu yang lalu. Gitu loh Pak Farid. Termasuk misalnya sekarang, bisakah kita membuat suatu tim yang bisa kita ajak untuk membuat suatu semacam konten marketing masalah Islam politik? Bisa itu, Pak Sugimin itu muridnya hebat-hebat itu. Jadi kalau kita mencari sekarang, kontennya bagaimana? Terus lagi misalnya saya beri contoh yang konkret. Sudah kita mencoba melakukan model-model komunikasi yang sifatnya tidak terlalu tajam, yang dalam istilah komunikasi, teori komunikasi massa itu yang disebut inoculation communication theory itu. Kalau itu yang kita lakukan, ternyata orang itu malah bertahan dengan pesan-pesan yang soft saja. Begitu orang diajak ngomong pesan yang abot-abot itu mau, digoncang orang pindah pikiran dia itu sudah. Ini loh yang saya minta, kita masuk ke dunia konkretnya sekarang. Kalau ada pimpinan partai, sekarang coba ini yang konkret, ayo. Rame-rame kita tidak puas. Ada apa? Masa sudah 2 kali minta diperpanjang 3 kali. Alah, partai X, tidak usah saya sebut namanya. Ayo karena pandemi, kita perpanjang saja usia kerjanya presiden yang sekarang. Baru saya baca tadi siang itu. Subhanallah, lah nek wong koyok ngene iku harus diberi label apa? Berani ndak umat Islam mengatakannya? Katanya Pak Gianto itu salah satu antara fasik, apalagi kemarin di papernya itu, yang tulisannya Pak Gianto ada di paper saya yang saya tampilkan. Nek gak fasik yo apa namanya tadi katanya Pak Gianto itu yang seperti itu loh ya. Kalau tidak fasik ya munafik gitu. Wah ini akhirnya ngomong ngono. Siapkah kita untuk itu? Itu loh. Jadi saya tidak punya komentar. Pak Sugimin sudah mengatakan, ayo kita bikin
pesan politiknya apa? Islam politik ini. Kita sebarkan ke masjid-masjid melalui ulama-ulama kita yang handal ini. Kan gitu ya, Mas Sugimin ya? Ya, insyaallah. Iya tadi dulu. Jadi konkret sudah ada di depan mata kita ini. Saya kalau ditangisi bakul tidak punya modal itu segojangan itu. Tapi yang ngono, kula mangke nyicil ping pindho nyengkrih gitu loh. Ini yang kita hadapi sekarang ini. Usul saya di situ harus kita kerjakan sekecil apapun pekerjaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Kanto. Baik, yang kita garis bawahi di sini ada solusi konkret ya. Bagaimana kita ke depan sama-sama buat menciptakan mukmin ya untuk memimpin mengatasi kerusakan yang ada di negeri ini oleh sekularisme. Matur Pak Sukanto tadi. Saya Pak Farid. Pak Farid, saya Pak Fuad. Oke, Ustaz Fuad, monggo. Untuk ini hanya untuk membuat kita paling tidak pada jalur yang sama atau fase yang sama di dalam proses brainstormingnya Pak Kanto tadi. Jadi kalau sasaran utamanya itu mukmin menjadi pemimpin negeri. Itu sebetulnya sebelum itu ada berbagai macam, katakanlah apa ya, kiat atau proses. Dan setelah itu, artinya setelah mukmin menjadi pemimpin, itu juga ada kiat atau proses atau langkah-langkah, gitu. Nah, kalau dari sisi hukum yang tadi disampaikan oleh Pak Khairuddin, maka hukum yang terkait dengan sebelum mukmin menjadi pemimpin itu kita telusuri, dan nanti setelah mukmin menjadi pemimpin juga kita harus telusuri bagaimana harusnya hukum-hukum yang ideal. Jadi saya kira itu cerita koneksivitas ya antara cita-cita pemimpin seorang mukmin, kualifikasi mukmin, artinya bukan asal orang Islam, karena asal orang Islam itu bisa munafik, bisa orang yang bodoh, jahiliyah, bisa orang yang suka maksiat, zalim, itu bisa muslim itu. Tapi kalau mukmin sudah tidak lagi seperti itu, karena kriteria Al-Quran dalam mukmin itu jelas. Yang seperti sudah pernah saya sampaikan. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang tidak mempunyai identitas. Bahwa yang namanya mukmin itu adalah mempunyai kriteria A, B, C, D, E. Nah itu kemarin sudah dibahas itu. Yang saya sekarang tidak dimunculkan oleh Pak Kanto. Harusnya itu dimunculkan Pak Kanto. Yang kemarin ada dari Pak Abdullah Umar, dari Pak Kimin, dari yang lain-lain itu. Saya sendiri kalau saya meringkaskan, ada 2 ayat yang saya mau pakai itu, yaitu Al-Maidah 55 dan kemudian Al-Hujurat 15. Itu isinya jelas bahwa yang namanya mukmin itu sholatnya sudah benar gitu. Dan dia zakatnya sudah dipenuhi gitu. Dan yang ketiga, dia memang mentaati apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam seluruh dimensi kehidupan. Nah, di sini yang orang Islam yang hanya berislamnya untuk ritual sama sodako tidak bisa masuk itu. Tidak bisa masuk itu. Jadi dia bukan kriteria mukmin. Itu kemudian disambung Al-Hujurat, kriteria mukmin itu adalah orang yang sudah menjadi pejuang Islam, sudah menjadi jihad, sudah menjadi pejuang Islam. Nah, jadi ada 4 kriteria mukmin yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi kalau itu kriteria mukmin itu dipakai, otomatis karena pemimpin dia harus cerdas kan. Kalau cerdas itu di Al-Quran banyak sekali itu. Bahwa orang cerdas itu mendapatkan predikat yang lebih tinggi pada orang yang cerdas itu.
Jadi jelas sekali kalau ditambah lagi dengan hadis yang sering kita dengarkan itu, apakah dia orang yang mempunyai kualifikasi tinggi itu adalah dia sodik, amanah, fatona, dan tabligh. Nah, itu hampir sama itu. Sodik itu orang benar, amanah itu orang yang mengerjakan titipan orang, dengan memimpin maksudnya. Fatona itu orang cerdas. Dan tabligh itu sering diselewengkan dengan banyak makna. Padahal tabligh itu jelas jihad. Tabligh itu jihad, saudara. Memperjuangkan Islam, membela Islam, mempromosikan Islam. Itu tabligh namanya. Para da'i, para ustadz, para ulama, kalau bicara tentang tabligh, ada tabligh akbar. Masa tabligh akbar ngejak orang maling kan tidak mungkin. Tabligh akbar itu adalah orang ngajak untuk membela Islam, memperjuangkan Islam, menyebarluaskan Islam, itu tabligh itu. Jadi tabligh itu identik dengan jihad dalam bahasa Al-Qur'annya. Jadi kriteria seperti itu sudah jelas, itu mestinya dirisumekan itu oleh sekretarisnya Pak Kanto. Nah, jadi kalau tengahnya itu adalah pemimpin negeri itu harus mukmin, maka di luar kualifikasi mukmin, afkir semua itu. Tidak layak dipilih, tidak layak diusung. Nah, umat Islam itu tidak ngerti itu. Dan itu problem itu. Nah, bagaimana membuat mukmin menjadi pemimpin? Nah, itu namanya proses sebelumnya. Yang tadi Pak Kanto juga mengatakan itu juga bagian dari syariat siasi. Perintah Allah mengenai masalah kemasyarakatan. Dalam bahasa kita adalah tuntunan Islam politik. Tuntunan Islam yang terkait dengan kepemimpinan, kekuasaan, pengaturan masyarakat. Bukan tuntunan Islam yang tentang ngurus dirinya dengan Allah. Itu ritual itu. Bukan tuntunan Islam yang tentang dirinya supaya sehat. Makan, minum, berpakaian. Itu bukan Islam politik itu. Islam ritual itu namanya. Islam personal. Jadi fokus Islam politik atau syariat siasi itu adalah ada satu kerjaan A, B, C, D, E. Kemudian tengahnya adalah membuat mukmin menjadi pemimpin formal suatu negeri, dilanjutkan dengan EFGH adalah apa yang harus dikerjakan oleh pemimpin formal itu. Nah, disitulah kemudian berlaku atau istilah sekarang itu kebijakan publiknya itu tidak boleh ngawur. Kebijakan publiknya harus sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam. Nah, kalau kita bicara kebijakan publik, seorang pemimpin mukmin sebuah negara pasti skalanya itu adalah polek, sos, bud, kum, han, kam, ling. Terkait kepemimpinan di dalam pengelolaan politiknya, pengelolaan ekonominya, pengelolaan budayanya, pengelolaan mengenai masalah hankamnya, pengelolaan tentang hukumnya, itu adalah bagian EFGH. Setelah pemimpin itu mukmin. Kalau pemimpinnya tidak mukmin, ya boleh sebut hankamnya ya tidak karuan. Kalau ABCD-nya itu tidak dikerjakan, maka otomatis yang jadi bukan pemimpin yang mukmin. Nah, saya kira itu urutannya. Sekarang bagaimana kita bisa mengidentifikasi apa yang dikerjakan ABCD yang banyak diomongkan tadi oleh Pak Sugimin misalnya. Ya jangan orang bertabligh, orang berdakwah, orang berceramah Islam nggak boleh bicara politik. Nah, itu sendiri kan problem. Tantangannya itu adalah di dalam pre-nya itu. Ada upaya-upaya orang untuk menghalangi supaya bukan mukmin yang menjadi pemimpin. Ada hukum-hukum, dalil-dalil dari
orang yang sedang berkuasa untuk menghalangi supaya bukan mukmin yang menjadi pengganti dia. Nah, itu perlu dilakukan listing itu Pak Kanto dalam brainstorming ini. Misalnya apa? Mereka membuat partai yang anti syariat Islam. Otomatis itu bagian dari proses itu yang menghalangi seorang mukmin jadi pemimpin. Kalau sekarang misalnya di Indonesia, PT 20%. Dan PT 20% itu adalah oleh partai politik yang suaranya itu ditentukan oleh 5 tahun yang lalu. Loh. Bayangkan. Kondisi masyarakat yang 5 tahun yang lalu dipakai untuk menentukan presiden masa sekarang. Itu bagian dari sesuatu yang harus diidentifikasi. Jadi catatan brainstorming yang tadi disampaikan oleh Pak Kanto itu, menurut saya lebih baik tadi itu. ABCD-nya itu kita identifikasi, termasuk di dalamnya hukum, kemudian 6 faktor mukmin menjadi pemimpin, bukan munafik, bukan zalimin, bukan jahilin, walaupun dia Islam. Itu kemudian kita berikan kriteria yang sudah banyak dibicarakan tadi. Nah, setelah pemimpin itu mukmin, what to do? Apa yang harus dia kerjakan? Itu adalah terkait dengan masalah kebijakan publik apa yang harus dia turunkan, yang membuat masyarakat itu menjadi teradilkan, tersejahterakan, teramankan. Itu yang dikerjakan Nabi di waktu menjadi kepala negara Madinah. Itu yang dikerjakan Abu Bakar di waktu dia menjadi khalifah. Itu dikerjakan Umar waktu dia menjadi Amirul Mukminin. Juga oleh Utsman dan Ali. Kebijakan publik. Itu yang akan membuat rakyat sejahtera atau rakyat terpuruk. Jadi ini yang menurut saya pola berpikir dalam brainstorming yang harus diidentifikasi setapak demi setapak. Saya kira ini catatan saya. Monggo teman-teman memberikan kontribusi, gitu maksud saya. Kontribusinya adalah sebelum mukmin menjadi pemimpin, saat pemimpin mukmin itu, dan kemudian setelah mukmin menjadi pemimpin, bagaimana model bentuk dari bangunan struktur negeri itu. Saya kira itu catatan saya, Pak Kanto. Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Fuad. Jadi saya memang tidak menyentuh itu lagi karena itu tentu pekerjaan berikutnya oleh panitia kecil yang akan kita seharusnya dibentuk oleh di prakarsai. Saya usul oleh saudara sekretaris sekjen kita, ya. Jadi memang yang dikatakan semua itu adalah yang sudah kita sepakati katanya Pak Abdullah Umar, tapi responsnya kok belum muncul ya, gitu loh Pak Abdullah Umar itu pertama kali menyatakan. Lalu kemudian dijawab oleh Pak Sugimin, ya mestinya kita harus punya tim ahli, ulama dan lain-lainnya untuk menyatakan apa sih yang disebut pemimpin mukmin itu, bagaimana bisa membangun apa itu kepemimpinan yang mukmin itu di level mana itu dilakukan. Itu kan pekerjaan teknis Pak Fuad. Apa yang dinyatakan pada diskusi dulu itu adalah direktifnya, itu sudah dari teman-teman. Tinggal kita pilih sekarang, kita putuskan. Tolong dibikin aja, saya usul tulisan file untuk saya dikirimkan ke tempat saya, nanti saya rangkum lagi. Soal kontennya nanti banyak, ya Pak Fuad, ya Pak Ustadz Khairuddin, ya siapa lagi itu, gitu. Jadi supaya kita tidak apa ya, itu saya terus terang, gimana Pak Abdullah Umar tadi? Kok belum ada responsnya ya, gitu. Artinya apa, gitu? Lah marketing kita, masuk pakai bahasa anu ya, marketing kita gimana coba?
sudah punya enggak kita tim yang bisa melakukan statement konkret, nyata, ya toh, dan boleh dikatakan oleh orang-orang yang dihormati oleh umat Islam yang mukmin ini misalnya. Kan gitu masalahnya Pak Fuad. Jadi sekarang kita harus gerak sudah. Gerak nomor 1, ya harus punya uang lah. Itu Pak Abdullah Umar minta maaf itu kalau saya salah nanti saya coret itu. Saya cuma dengar serawungan bicara, saya sudah diserai dana 10 juta. Yes. Misalnya hari ini terkumpul 30 juta, oke, 13 juta itu mau diapain terus gitu. Nah, mau bikin media untuk bisa disebarluaskan dengan konten-konten yang terpilih tentunya, atau membuat tim yang bisa membuat buku kecil seperti yang oleh Profesor Sugimin tadi itu. Artinya tetap memperhatikan segala hal yang sudah kita bicarakan. Saya memang tidak mengulang kembali itu Al-Maidah, lalu tadi lagi apa itu sama Pak Fuad tadi. Saya sadar itu Al-Maidah, Al-Hujurat, dan lain-lainnya juga. Yang saya ingin katakan ya ini loh, banyak masalah. Sekarang gini misalnya, bisa nggak kita tengkulak itu di daerah tertentu misalnya? Kan begitu juga itu perlu dilakukan, dipikirkan. Kalau saya ngomong dengan garis istilahnya itu teman-teman yang mengatakan di garis rumput, Pak Kanto katanya gitu. Banyak undang-undang kita yang rumit, yang membuat kita tebang sini, tebang sana, seenaknya sendiri misalnya. Jadi menurut mereka, Pak Kanto tolong kita pilih saja mulai sekarang, memberanikan dan milih siapa capres yang akan datang. Kalau capresnya beres, peraturan itu kan nanti berguguran semua. Wong sekarang DPR-nya apa kata presiden, realnya kan begitu. Iya kan? Jadi ke dunia jihadnya yang konkret itu apa gitu loh Pak Fuad. Jadi tolong, mana ini Pak Gianto? Ini Pak Abdullah Umar ini mau. Mana Oji? Nah yo. Nanti soal dalile yang lebih detail lagi yaitu ada Ustadz Khairuddin gitu. Itu sudah saya sampaikan. Pak, ini putus nyambung Pak. Tadi recording in proses, recording in progress gitu terus ya. Ya itu jaringan kita. Ya ini bagian dari banyak pemimpin yang enggak mukmin itu apa? Minta maaf ya. Daerah saya rupanya jelek ini. Jadi sama tapi kan, tempat saya ini putus-putus nyambung, putus-putus nyambung. Nuwun sewu, suara Pak Sukanto di tempat saya lancar. Suara Pak Ato lancar kok di tempat saya. Lancar. Kalau Pak Abdullah Umar memang tempatnya sangat istimewa itu. Wonosalam itu jadi penuh dengan pohon durian. Jadi dihalangi oleh pohon duriannya. Duriannya sebetulnya harus dibawa ke Surabaya itu. Jadi, Pak Anto, saya kira bukan apa-apa. Saya kemarin mendengar itu. Maaf, satu kalimat terakhir saya baca itu, dengarkan WAG. Mosok katanya gini, di kiri kanan kita itu ada setan yang namanya Korin itu yang menjaga, yang selalu menjaga kita. Ya apa sih? Korin itu lah orang yang berdekatan kan gitu. Dan kerjanya setan apa? Ya mengembuskan. Katanya Pak Khairuddin tadi, jangan tebang yang sana loh ya, yang sini juga harus ditebang. Kan gitu konkretnya itu. Saya berpikir sekarang ini harus konkret. Apa di mana mulainya? Tidak mungkin sempurna komprehensif yang kita pikir tadi itu. Bolanya apa yang mau kita buat sekarang? Ayo kita putuskan. Kita punya, misalnya sekarang terkumpul 20 juta. Diapain 20 juta itu? Bikin bola salju apa? Kan itu maksud saya Pak Fuad. Jadi minta maaf. Ya, monggo Pak Kanto. Itu saya kira itu bagus itu Pak Kanto. Bagus itu. Ya itu yang saya maksudkan. Apa? Iya, ini kan sudah. Pemimpin kan belum mukmin kan? Itu sudah selesai itu. Tinggal apa yang dikerjakan? Oke, monggo silakan.
yang soft communication. Literaturnya sudah cukup itu. Orang Amerika itu heran. Orang Vietnam itu dibom napalm, ya, terbakar. Besok pagi datang lagi mereka. Itu satu kondisi real itu. Terus tentara Amerika yang di Vietnam itu cerita, dia pegang mitra liur. Semalam dia memegang mitra liur, nembaki tentara-tentara Vietcong. Begitu dia mati, di belakangnya muncul lagi tentara yang mengambil bedil itu. Itu hasil daripada proses yang namanya inoculation communication model. Tolong teman-teman, maaf, bukan saya mengkritik apalah. Di dunia Islam ini masalah terus terang kadang-kadang kita itu kurang mengabaikan scientific finding gitu loh. Ayolah. Gitu. Saya ini gak usah cerita paling nyeneni wong akeh malian aku. Masih ada yang berpendapat tidak ada virus hasil konspirasi. Ini konkret ya, maaf ya. Kita masuk ke dalam hati kita. Katanya begini, Bill Gates itu bagaimana bisa bikin vaksin? Wong vaksin itu 2 tahun baru bisa jadi. Karena waktu itu Bill Gates bilang ini perlu vaksin, kejadian pandemi COVID-19. Kok dia sudah punya vaksinnya? Nah, dunia Muslim tidak sadar bahwa untuk membuat vaksin dari jasad penuh sudah dirubah teknologinya dengan apa? mRNA. Apa itu? M-nya itu messenger ribonucleic acid. Itu protein dari setiap makhluk hidup dalam tanda petik. Dan kalau pakai metodologi mRNA, ya, maka 2 bulan jadi itu vaksinnya. Itu yang saya maksudkan lah. Ayo coba kita seminarkan. Mungkin cuma segera di pedukuhan saya atau di kampungnya Pak Fuad di mana itu di Sedayu. Ayo kita serang itu yang gini-gini ini. Saya itu di depan mata saya melihat sendiri orang menangis. Dicekek sama rentenir-rentenir itu. Ayolah. Sementara itu keliling saya di khotbah tidak pernah bicara rentenir. Enggak rumit kita ini lalu jadinya. Saya terus terang ngomong berterus terang sebagai seorang Muslim. Saya bekerja di bidang swasta misalnya. Kocok-kocok sing Muslim itu loh. Saya naik loh ngapusi uang loh. Kalau saya bongkar dia bilang begini, Pak Kanto itu masa lampau enggak usah dibawa-bawa jadi. Ya apa? Ini duit uang mbok sengkelit ini kon kok jauh jangan bahas-bahas. Itu yang kita lihat. Terus misalnya terus terang sorry. Pak Harto itu dulu pernah, maaf saya sebutkan Pak Harto terus terang aja karena dia memang waktu itu mengintrodusir teknologi pasca panen. Dibikinlah KUD untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan permodalan para petani. Apa yang terjadi? KUD-nya sendiri yang makan uangnya. Di sebelah rumah saya ini ada namanya apa itu? Apa itu? Provinsi itu apa? Koperasi unit desa provinsi itu namanya apa itu lupa saya kalau gini. Gedungnya tingkat 4 ini, tidak ada kegiatannya sekarang. Bukopin. Nah, proyeknya jadi. KUD jenenge Pak. Gitu loh. Ayo kita selesaikan yang konkret ini. Bismillah. Dengan prinsip, ayo kita bikin bola salju untuk kemudian kita gelindingkan. Mudah-mudahan Allah kalau itu sudah terjadi. Aku setuju jihad, oke. Tapi jihadnya mana sih Pak? Paris gak wedi ngono loh. Tapi tetap berjihad loh. Kan itu harus diselesaikan. Kan gitu. Fairness kita juga harus adil kepada sesama teman. Jangan hanya karena bisa, kita bisa, lalu orang lain yang belum mampu, belum berkekuatan, lalu kita katakan, wah kok niku tiba yo podo ae gitu. Jadi empati kita juga harus kita bangun di antara tim-tim kita ini. Nah, jadi saya kan ya apa yo masalahnya. Saya tanya kepada teman-teman saya yang kiai begini, Kiai, arek-arek nang pesantren bersatu. Terus pripun Pak Kanto? Engko nek tekan nggone metu teko pesantren itu pikirane dhewe-dhewe. Lah ngene iku napa?
Jadi saya bilang kalau gitu ada dong di kurikulum pesantren itu yang membuat kepribadian jihadnya itu tidak gampang terencerkan gitu. Seperti lalu lah ya apa ya? Nah, itu loh. Saya sebagai dokter kalau menasihati pasien saya, Pak, anak Bapak ini sakit mah, tolong dibawain makanan cukup. Dia diam saja, tercengang-cengang kepada saya tidak ada apa ini. Apa? Maaf ya, ini real ini. Kita sesama muslim ngomong, harus bongkar diri kita sendiri. Ini, Pak Dokter, kalau saya bawa anak saya bawain makanan sak kaleng itu loh, apa kaleng-kaleng yang buat naruh biskuit besar itu. Nanti dia berangkat wudhu, diserang kaleng itu, habis sudah dia pulang. Loh itu real loh itu. Ya yang seperti ini harus kita selesaikan enggak? Ayo kita cari. Nah, kan gitu. Jadi maaf Pak Wan ya. Kita ingat apa yang Bapak katakan, sudah. Tapi sekarang kita bikin bolanya apa yang mau kita bangun ini. Sehingga kalau gelinding, orang semakin mengikutinya. Minta maaf saya ngomong panjang lebar, karena bukan saya komplain, tapi itu yang saya lihat sehari-hari kok. Nah, teknologi pasca panen coba. Bisa enggak kalau kita punya uang 13 juta, menyelamatkan salah seorang petani supaya tidak dimakan tengkulak, misalnya. Penalti yang mana? Itu tuh harus kita kerjakan juga. Undang-undangnya. Aduh, salah satu ketua parpol aja udah bilang, hari ini bisa enggak kita melawan itu? Presidennya boleh ditunda karena ada pandemi. Ayo real dong kita ngomong ini. Wes gak sanggup aku ngangkatiku. Sing iki tak angkati. Ayo kita putuskan gitu dalam 2-3 bulan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah sama saya. Pak Farid, silakan. Ye. Baik, matur nuwun Pak Kanto. Masya Allah, sangat luar biasa sekali Pak Kanto untuk pembahasan malam hari ini. Yang dari Pak Kanto sendiri ingin solusi yang konkret ya. Kalau tadi Pak Ford mengatakan ada kriteria pemimpin yang kita ingin seperti apa sih kriteria pemimpin baru, nanti kita setelah menemukan kriteria tersebut baru kita menentukan apa sih yang dilakukan terkait kebijakan publik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum ini sudah jam 9 lebih ya, seharusnya kita sudah selesai. Mungkin sebelum kita akhiri, memang dari Bapak Ibu sekalian masih belum ini ya, menyampaikan apa sih solusi konkretnya. Tapi sebelumnya saya ke Ustadz Faridin dulu, Ustadz Faridin. Monggo untuk bisa. Sebentar ya Pak. Pak Farid, maaf. Kita akan mulai melakukan brainstorming. Dari hasil brainstorming itu muncul di kolom 1 itu pikiran-pikiran yang muncul yang masih perlu diperlunak, diperhalus, dirumuskan. Dan itu muncul di kolom ketiga. Konkret saya di situ saya bilang, ayo kita bikin tim-tim yang bisa mengatakan yang dan Pak Fuad tadi itu. Tapi yang tercerna oleh masyarakat. Itu. Nah, kalau saya ngomong belum tentu tercerna oleh masyarakat kok. Nanti saya marah-marah sendiri, nah, misalnya. Jadi jangan kita keluar dari panggung yang sedang kita bangun ini. Jangan dikembalikan lagi ke arah-arah yang bersifat normatif sekali itu. Sudahlah kita tahu itu. Itu. Itu aja pikiran saya ini. Pak Abdullah, ayo gawe villa nang Surabaya sebelah kono tanah kosong iki lho. Nek wayah rapat supaya sampean iso komunikasi. Gitu loh. Maaf ya, ini konkret misalnya. Orang bicara kredit sepeda motor ya apa statusnya, itu ada Ustadz Khairuddin, saya mau tanya itu juga. Kalau saya pelajari, leasing itu tidak ada bedanya dengan apa? Murabahah, Pak. Iya kan? Saya lihat-lihat. Apa bedanya? Mereka mengatakan bahasanya leasing. Tapi sakjane murabahah yo ngono iku. Konek tuku aku sing mbiayai 150. Gak 100 kan gitu, tapi kok nyicilo. Lah, sepakat kita berapa bulan nyicilnya. Coba lihat itu. Dan kita masih ribut, wah kredit itu, kredit sepeda motor itu haram gitu misalnya.
Selama ini murabahah kan sama seperti itu, leasing itu. Kalau saya tanya, Anda bikin margin, bagaimana Anda menghitung margin itu? Tidak mau ngaku dia. Ya pokoknya bikin margin, Pak, gitu. Cobalah. Saya memegang perusahaan punyanya teman-teman saya. Repot sekarang. Kenapa? Saya dapat pembiayaan murabahah. Pajak tanya, berapa marginnya Pak Kanto? Saya tanya kepada Bank Syariah, Pak, berapa margin saya? Wah, kita tidak berhak menjawabnya dan tidak bisa menjawabnya. Harus kita selesaikan ini. Kan saya bingung, lah ya apa bayar pajak terus? Masa terus nggak bayar pajak? Nah, ini loh real yang saya lihat sendiri. Itu masalah murabahah misalnya, yang lainnya saya tidak tahu lah, gitu. Terus ya itu. Jadi minta maaf. Terus terang, jangan menganggap saya ini orang sekuler macam-macam. Enggak lah, saya enggak sekuler. Saya ingin kita itu menjadi seperti Rasulullah telah mencontohkan. Pada waktu diboikot sama orang-orang Quraisy Mekah, 3 hari beliau enggak dahar. Cuma minum air. Ayo. Kita, kiri kanan saya ini, saya enggak ngarani siapa-siapa. Isu gak sarapan, awan wis ngelirik duwe koncone pisan. Kalau tak tempeling aku dikeroyok uang. Nah, coba. Real itu dah ya. Jadi saya diam saja akhirnya. Ini loh yang perlu kita lakukan secara bertahap. Insya Allah kalau kita pilih, kita lakukan, Allah akan menolong kita. Mari ngono ngene lho rek ngono. Tapi kalau kita selalu bicara normatif ya sini ki PBB misalnya Partai Bulan Bintang, ayo. Gretek, jeketek, katanya orang Surabaya. Dong-dongi dong, yus ngono iku. Coba, ayo. Saya ini dulu aktivisnya Partai Bulan Bintang. Saya lihat sendiri itu, betapa teman-teman saya itu saya naik ngemplok duit uang itu loh, gak kondo-kondo. Bukan saya menuduh, saya alami sendiri itu. Ketua DPC korup untuk memutuskan supaya dia dipecat itu 3 bulan rapatnya coba. Kesuwen batinku. Nah inilah, ayo. Pak Farid punya uang berapa? 10.000, silahkan taruh di itu kotak amal itu tadi. Nanti tak serahkan siapa yang paling bisa mengelolanya sesuai dengan hasil-hasil memfollow api hasil brainstorming ini. Mau bikin buku kecil, buku putih, ayo kita bikin. Jangan lagi kita bicara ojo iku iki ae lah gak iso biayai sing sakmono kok. Sing iso digarap ae gak digarap akhirnya kan gitu. Prinsip kita kan harus gitu. Mau apa coba? Rasulullah itu diboikot ya ndak dahar. Minum air saja. Ayo ditaleni perutnya. Ganjel watu. Apa ya terus ngomong ini? Lah apa sih Rasulullah itu kok ganjel watu nih? Kan nggak menyelesaikan masalah. Masa kita mau ngomong begitu? Nah, ya wes, minta maaf. Nanti saya panggil teman-teman saya ini, termasuk Ustaz Khairuddin ya. Saya setuju sekali sama ngomong basisnya ada di sana. Bagaimana supaya KUD kita itu ada dengan mentalitas mukmin itu tadi. Si korupsi orang-orang KUD, konco-konco dewe muslim. Saya lihat sendiri waktu saya jadi dokter di pedesaan itu. Pemerintah yang namanya dinas pendidikan itu bikin program seenaknya sendiri, tidak ada biaya. Lalu kalau nanti uangnya itu tidak muncul dari masyarakat, bayarannya kepala sekolah diambil untuk membiayai program coba. Saya tidak bohong ini. Orangnya masih hidup banyak itu teman-teman saya di sana. Tahun 70 itu, saya bilang lembaga yang paling feodal itu adalah lembaga pendidikan. Kemarin saya punya pasien orang kanwil pendidikan, saya tanya, yo, nggonmu wong feodal kan? Iya Pak Kanto memang, saya tidak bisa apa-apa lagi. Real itu. Saya jadi dokter itu dibayar penuh sak wulan. Sore saya praktek. Kepala sekolah, gak nurut, dipindah di pinggir Gunung Penanggungan sana coba. Lu malu ya. Ini real yang saya lihat sendiri di masyarakat itu. Kalau iurannya tidak masuk, store untuk administrasi berapa X, kalau tidak terkumpul dana dari masyarakat, langsung dipotong bayaran gurunya.
Apa dia bilang sama saya? Gini Pak Kanto, pun kali wulan pun untuk saya tidak terima gaji. Real itu, dan barangkali sekarang masih ada. Barangkali sekarang masih ada itu. Katanya pasien saya yang orang dari Dikbud provinsi masih ada Pak Kanto yang seperti itu. Kalau perlu orang yang kayak gitu ya, kita punya pasukan, ya bahasa sederhananya pasukan dicekel-cek. Wis ndang balik nu duwe sing mbok utang mau. Kan gitu. Kita ngomong hukum, maaf ya Pak Khairuddin ya, di depan kepala kita ada orang ngambil haknya orang, kita masih diam aja. Loh ya, saya enggak sombong loh ya. Di rumah saya nih kalau ada anak mabuk, tak parani apa wis tanganku nyekeli wesi bisa nek kon nglawan tak tutuk ngono ae. Tapi saya ngomong baik-baik, rek aja mabuk iki rek. Iki kampungku, kok nek mabuk nang kampungmu dhewe. Lak digebuki wong kon, oh nggih Pak, nggih Pak, nggih Pak. Apa yang kita lakukan dalam hal seperti ini coba? Jangan pidato lagi, maaf gitu. Ayo kita kerja sesuatu yang konkret. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya Pak Kiai. Masya Allah. Pak Kanto. Masya Allah. Masya Allah. Malam hari ini Pak Kanto sudah menyampaikan semuanya ya. Oke, terkait tadi yang pengalaman beliau juga dan apa sih permasalahan yang ada di negara kita ini. Mungkin sebelumnya saya mau Ustadz Khairuddin. Monggo Ustadz Khairuddin. Terakhir Ustadz untuk penyampaiannya mungkin menanggapi juga dan juga ada yang mau disampaikan Ustadz untuk solusinya mungkin seperti apa Ustadz. Silakan Ustadz Khairuddin. Terakhir Ustadz karena sudah mau jam 9:30 Ustadz. Oke. Monggo Ustadz Khairuddin. Terima kasih. Sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa tema kita malam ini kan tentang hukum. Hukum di dalam Islam namanya syariah. Syariah itu adalah hukum dalam bahasa Indonesia. Nah, artinya melihat realitas yang tidak benar, maka kan manusia ingin merubahnya. Hukum itu sebenarnya kan ada yang menerapkan, ada pemimpin, ada hukum yang diterapkan. Ada dua hal itu ya, pemimpinnya dan hukum atau sistem yang diterapkan. Dan kita lihat realitas saat ini, pemimpinnya memang belum amanah, bukan pemimpin yang mukmin kata Pak Fuad tadi. Yang kedua, sistemnya juga bukan sistem yang baik. Buktinya apa? Ya bisa dikendalikan oleh oligarki, dibuatlah undang-undang yang merugikan umat atau rakyat. Dan itu bisa dilihat undang-undang yang dihasilkan justru undang-undang yang menguntungkan para pengusaha, kapitalis atau oligarki dan merugikan umat. Maka memang harus juga keduanya. Kalau Pak Fuad memang tujuannya untuk membuat STP Syarikat Islam Politik ini adalah dalam rangka salah satunya yang saya tangkap itu ingin menyadarkan umat bahwa memilih pemimpin yang mukmin, yang amanah. Dan jangan lupa pemimpin itu juga membawa, pemimpin kan ketika dia menjadi pemimpin itu akan menerapkan hukum yang bagaimana yang diterapkan. Nah, itulah yang kemudian jadi persoalan. Bagi kita umat Islam, tentu ingin pemimpin yang adil, yang amanah, juga hukum yang adil, yang berasal dari zat yang maha adil, yakni hukum Islam. Nah, dulu beliau-beliau ini, para senior ini adalah ya aktivis partai Islam. Tentu mereka ingin juga waktu itu bagaimana hukum Islam itu bisa diterapkan di negeri ini, salah satunya ya. Nah, tentu bagaimana menuju ke sana, bagaimana menjadikan seorang pemimpin yang amanah, yang akan memimpin negeri ini juga sistem yang baik, yakni Islam. Nah, untuk menuju sana tentu harus dapat dukungan umat. Nah, bagaimana menyadarkan umat agar nanti
bisa melakukan perubahan itu. Saya kira PR kita di situ, menyadarkan umat semaksimal mungkin untuk bisa merubah dua tadi, pemimpin dan sistem atau hukum yang diterapkan. Saya kira itu nanti mungkin ya penjelasannya tentu akan panjang ya. Jadi ada untuk melakukan perubahan itu kan ada yang masuk ke sistem, ada yang di luar sistem. Nah, gimana kuat ini sebenarnya kan ingin melakukan pendidikan umat, edukasi umat. Ya. Berarti kan beliau ini masih di luar sistem ya, ingin mendidik umat paham apa yang harus dilakukan. Saya kira itu mungkin sebagai kata penutup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Nurdin tadi penyampaiannya di akhir acara kita ini. Dan yang tadi namun saya hari ya, bagaimana sih dari satu sendiri menyadarkan umat ada dua pilihan. Kalau memang dari dalam sistem seperti apa, kalau di luar sistem itu seperti apa. Mungkin yang tadi Pak Ranto mengatakan banyak yang harus dilakukan di luar sistem ya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 9:30 lebih ya. Insya Allah ini kajian kita malam hari ini benar-benar panjang ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini, insya Allah nanti malam hari ini bisa nanti kita lanjut ya untuk pekan berikutnya ya. Karena diskusi kita malam hari ini masih belum menemukan seperti apa secara konkret ya. Oke, insya Allah nanti akan bisa kita lanjutkan di pekan berikutnya. Dan saya sebagai moderator malam hari ini mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, yang mudah-mudahan duduk kita malam hari ini menjadi berkah buat kita semua. Amin dan amin. Dan kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.